Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, masih di seri 30 hari mengecilkan perut buncit. Nah, hari ini kita masuk ke hari ke-6, tapi sebelum masuk ke hari ke-6, kamu harus menyelesaikan tugasmu dulu di hari ke-5. Karena hari ke-6 ini melengkapi apa yang kamu lakukan di hari ke-5. Nah, apakah kamu sudah membuat pola makan yang bisa kamu lakukan dengan teratur? Jadi sudah tahu nih sehari mau makan berapa kali? Sudah tahu mau makan apa dan makan di mana? Dan yang terakhir sudah tahu porsinya, makannya seberapa? Kalau sudah, baru kamu masuk ke hari ke-6 ini. Nah, hari ke-6 ini poinnya cuma satu. Aku mau kamu membuat pola makanmu sehari-hari itu mirip-mirip setiap hari. Kenapa saya sarankan untuk membuat pola makan yang mirip-mirip setiap hari? Gini, coba kita ngomongin kasus yang ekstrim sedikit ya, yakni bodybuilder atau binaraga. Saya bilang contoh ekstrim karena bodybuilder atau binaraga ini adalah orang-orang yang dinilai dari bentuk tubuh mereka. Apakah massa ototnya tinggi, dan tentunya kadar lemak tubuhnya itu harus rendah sekali, sampai ototnya kelihatan semua dan serabut-serabut ototnya kelihatan semua seperti itu. Atau mereka bilang badannya kering. Nah, tentunya effort atau usaha yang mereka lakukan lebih berat daripada kita-kita ini yang sekedar hanya ingin berat badan ideal, perutnya rata, tidak harus sampai serabut ototnya kelihatan semua seperti itu. Tapi kita bisa mengambil contoh dari apa yang mereka terapkan pada pola diet mereka. Nah, banyak binaraga ini dalam mengatur pola makannya melakukan meal prep atau meal preparation. Jadi mereka mempersiapkan makanan dulu untuk jangka panjang. Dan kamu bisa lihat, mayoritas bodybuilder itu kalau makan setiap hari itu mirip-mirip. Makanannya ditimbang semua dan komposisinya serta porsinya mirip-mirip. Nah, aku mau kamu fokus ke mirip-miripnya. Kenapa mereka memilih untuk makan yang mirip-mirip setiap hari? Variasinya tidak terlalu banyak. Karena dengan makan mirip-mirip setiap hari, mereka ini jadi gampang untuk men-track kalorinya setiap hari. Jadi misal nih, mereka sudah sampai diet ke berat badan yang diinginkan, ingin menurunkan kadar lemak lagi. Mereka tinggal atur porsinya supaya tinggal nasinya dari 120 gram jadi 100 gram. Nah, nanti mau diturunin lagi dari 100 gram jadi 80 gram. Dan seterusnya. Kalau misalnya mau naikin kadar proteinnya, tinggal nambahin potongan dagingnya berapa gram lagi. Jadi kalau pola makannya mirip-mirip, mereka enak, ngaturnya gampang. Mengontrolnya pun juga gampang. Bayangkan kalau melakukan hal yang sebaliknya. Setiap hari makannya terlalu acak dan tidak mirip sama sekali. Misalnya nih, hari Senin pagi makan di rumah. Dimasakin apa, ngikut. Siangnya makan nasi padang, malam makan fast food. Besoknya hari Selasa pagi-pagi bangunnya kesiangan, nggak sempat makan. Baru siangnya makan bakso di depan rumah. Malamnya makan kafe sambil ngopi. Karena lapar malamnya hari Selasa makan cemilan wafer. Besoknya lagi hari Rabu beda lagi. Pagi makan bubur ayam. Siangnya GoFood ayam geprek. Pulang minum boba, malam jajan pecel. Karena hari Rabu begadang, tambah Indomie di malam hari. Dan seterusnya, hari Kamis beda lagi, hari Jumat beda lagi, hari Sabtu beda lagi, hari Minggu beda lagi. Nah, kalau sangat acak seperti itu pola makannya, tentunya akan sulit untuk men-track apakah yang kamu makan itu sebenarnya sudah defisit kalori atau belum. Besok makan apa aja mungkin kamu nggak tahu, belum direncanakan. Untuk pemula, supaya lebih terkontrol, saran aku buat pola makanmu itu semirip mungkin. Nanti lama-kelamaan kalau kamu sudah sadar soal porsi, segini, soal eyeball portioning kayak gitu ya, orang bilang itu dalam artian baru lihat aja sudah tahu porsi makan segini itu pas buat aku. Nah, kalau kamu sudah sampai ke tahap itu, baru nanti kamu makannya boleh lebih fleksibel setiap hari. Tapi untuk awal-awal, buatlah pola makanmu untuk semirip mungkin setiap hari, terutama dari segi porsi dan komposisinya. Nah, aku buatkan contoh, misal nih kamu orang yang makan besar 3 kali sehari dan suka makan snack 1 kali sehari. Nah, di hari Senin nih, misal kamu makannya begini. Pagi isinya roti gandum, susu skim, dan omelet telur dengan porsi yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Siangnya makan nasi, lalu ayam teriyaki, serta salad sayur. Nah, untuk makan malam, makannya nasi lagi, ikan bakar, dan sop bayam. Lalu cemilannya dalam sehari buah apel dan susu skim 1 gelas. Nah, di hari Selasanya, buatlah pola makan yang semirip mungkin juga dengan hari Senin. Masalah variasi makanannya bisa bebas, asal komposisinya dan porsinya mirip-mirip. Contohnya, makan paginya bisa dengan roti gandum dan juga yogurt setelah sebelumnya susu kan, ditambah omelet telur. Makan siangnya ganti lauk aja, nasi dengan ikan cabai garam, lalu sayurnya juga boleh ganti cah kangkung. Tapi porsinya masih mirip dengan hari Senin. Makan malamnya bosen makan nasi terus, boleh makan pasta, yang penting ukurannya mirip-mirip dengan hari Senin.
Lalu ditambah lagi ayam cacah saus bolognese, karena kan yang cocok sama pasta itu ya. Lalu dikasih salad sayur. Cemilannya mirip-mirip lagi-lagi buah dan susu skim, tapi buahnya boleh ganti. Dari buah apel, hari ini boleh ganti dengan buah pir, supaya nggak bosen. Hari Rabunya mirip-mirip lagi, cuma diganti variasinya aja. Misal pagi-pagi dari roti gandum mau diganti oatmeal, lalu dari yogurt mau diganti susu coklat. Boleh, dari telurnya omelet dijadikan telur rebus, boleh juga. Lalu untuk makan siang hari Rabu, misalnya kamu sudah terbiasa karena makan siang makannya nasi, ya tetap nasi lagi. Lauk sama sayurnya aja yang diganti seperti biasa. Lauknya misalnya ayam sambal mata, lalu sayurnya mau cap brokoli, boleh. Lalu untuk makan malam, misalnya mau tetap nasi, ya udah nasi, lauknya sop ikan, lalu sayur sop, boleh. Lalu cemilannya ganti lagi buahnya, misalnya dari buah apel jadi buah pir, jadi buah pisang. Lalu digenapi lagi dengan susu skim lagi. Nah, lalu teruskan lagi pola makan yang mirip-mirip ini ke hari Kamis, ke hari Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu. Nah, sudah paham ya apa yang aku maksud dengan buatlah pola makanmu semirip mungkin itu bagaimana? Jadi yang penting komposisi dan porsinya itu mirip-mirip setiap hari, supaya kamu gampang mau evaluasi besok-besok. Misal nih, kamu sudah diet, di bulan pertama turun, bulan kedua turun, bulan ketiga kok sudah nggak turun lagi. Nah, kalau porsimu mirip-mirip, komposisinya mirip-mirip, tinggal ditambah sulam aja. Misalnya, karbohidratnya dikurangin, lalu proteinnya ditambah, aktivitas fisiknya ditambah. Gampang kan? Kalau pola makanmu mirip, kamu mau setting bagaimanapun itu bakal gampang. Tinggal ditambah sulam sedikit-sedikit. Kalau acak, kayak di contoh tadi, ya bingung. Yang harus diperbaiki yang mana kayak gitu kan, karena terlalu berbeda-beda setiap hari. Jadi segera dieksekusi, karena kalau kamu nonton aja tapi nggak eksekusi ya, perutmu nggak bakal kecil. Kayak gitu. Kita bertemu lagi di hari ke-7. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi kalau belum. Like dan komen jika video ini berguna buat kamu. Pertanyaan apapun boleh kamu tulis juga di kolom komentar. See you di video ke-7.